Hai, assalamualaikum teman-teman. Aku mau share kalian gimana caranya membuat CV dari nol. Jadi CV itu sebenarnya nggak ada pakemnya. Teman-teman bisa pakai di mana aja. Teman-teman search di Google. Ada yang jenis kreatif, ada yang jenis biasa aja gitu ya, tulisan gitu. Yang penting sebenarnya kita merepresentasikan diri kita ada di CV. Nah, aku mau share gimana agar CV teman-teman itu menarik. Caranya adalah menggunakan KPK. K yang pertama itu adalah keperluan dari CV itu apa. KPK, P-nya itu profil teman-teman harus lengkap, mulai dari alamat, nomor HP, terus email agar bisa dihubungi oleh recruiter. Terus K yang terakhir itu adalah kata kunci. Sebelum masuk ke pembahasan CV, ini ada contoh CV dari tim aku yang dulu aku terima bekerja di aku gitu ya sebagai staff. Memang aku dulu membutuhkan engineer yang dia mempunyai pengalaman. Jadi ini close recruitment, aku nggak buka di media, tak cari siapa yang bisa kira-kira. Jadi CV-nya nggak penting, nggak aku baca juga. Paling aku baca nomor HP aja untuk dihubungi, terus diwawancara. Nah itu adalah contoh rekrutmen yang kecil. Tapi aku pernah juga membuka rekrutmen untuk yang besar, itu biasanya yang daftar ya sekitar 200-an orang. Nanti kita akan seleksi hanya 10 orang yang dipanggil. Nah 10 orang yang dipanggil itu yang tadi ada KPK-nya. Yang pertama apa? Keperluannya. Keperluannya adalah misalkan ini rekrutmen untuk mencari sosial media manager gitu ya. Nah di situ kita akan nyari apakah ini cocok untuk posisi itu. Yang kedua, profilnya bisa dihubungi. Kata kuncinya juga ada, misalkan pernah mengoperasikan Instagram atau Twitter dari follower 0 sampai follower 100 kayak gitu-gitu. Itu cocok nih, match nih. Kita panggil. Dari 10 itu nanti kita wawancara. Sebenarnya di screening wawancara itu akan terlihat semua. Nah, CV itu yang penting KPK tadi. Keperluan. Keperluan ini misalkan teman-teman melihat ada lowongan di perusahaan besar atau kecil, sifatnya close atau open. Perusahaan besar misalkan BUMN, dia buka rekrutmen bersama BUMN, disuruh ngisi tuh pakai isian. Isiannya apa? Profil teman-teman dulu, nama, alamat, nomor HP, apa gitu ya. Terus habis itu pengalaman dan sebagainya. Nah di situ teman-teman akan di screening menggunakan mesin ya, ATS gitu ya. Jadi mesin itu akan melihat keyword kata kunci KPK. Kembali lagi ke KPK. Kata kunci. Nah, kata kuncinya misalkan kalau misalkan BUMN A mencari orang yang menggunakan data-data untuk mengambil keputusan. Nah, di situ teman-teman apakah pernah menyelesaikan sebuah masalah atau inovatif menggunakan data. Nah kayak gitu. Jadi kata kuncinya harus dilihat dulu di lowongan. Misalkan BUMN-A membuka posisi sebagai apa? Account manager misalkan. Oh, account manager pernah berpengalaman membangun relationship dengan orang gitu, customer relationship. Teman-teman bisa ditulis di situ. Oh, ini customer relationship. Pernah berjualan. Teman-teman pernah berjualan walaupun online gitu ya. Nah itu akan keywordnya itu akan bisa masuk. Biasanya pakai action verb. Misalkan retain atau lead gitu ya, memimpin dan sebagainya itu untuk perusahaan besar. Kayak gitu. Nah kalau perusahaan kecil, keperluan tadi perusahaan kecil dan close. Misalkan saudara dari si A mau nyari orang buat jagain kafenya nih. Keperluannya apa? Untuk barista, berpengalaman nggak? Berpengalaman. Kita punya nggak? Kalau nggak punya, dia nyari berpengalaman, berarti kita juga mau apply, mungkin tidak bisa diterima gitu ya. Jadi gimana sih caranya biar tepat? Ya kita harus baca benar-benar. Atau kita tanya benar-benar kalau close recruitment, Mas butuhnya apa sih? Nah kalau udah tahu nih, baru kita apply. Kalau nggak cocok, Mas aku nggak cocok nih, nggak jadi apply. Nah kadang-kadang teman-teman tuh nggak nyiapin CV gitu ya, jadi CV tuh asal-asalan gitu. Ketika ada orang yang butuh langsung lempar, terus ada yang butuh sih lempar gitu. Padahal CV itu
benar-benar harusnya unik. Setiap ada lamaran pekerjaan, teman-teman harus buat khusus untuk lamaran itu gitu ya. Jadi ingat tadi KPK, keperluannya apa, profil harus lengkap, keywordnya apa gitu ya. Bahkan nih ada orang yang membuat CV tapi berita lelayu atau berita kematian, seperti turut berduka cita atas berpulangnya si A ke rumahnya karena telah lulus. Terus di bawahnya lulus dari Universitas Multimedia apa, terus kompetensinya bisa jurusan desain dengan IPK sekian. Habis itu di bawahnya yang bersedih hati ketika tidak mendapatkan pekerjaan A, B, C, orang tua dan sebagainya. Itu diterima loh. Jadi karena profilnya lengkap, terus keperluannya apa? Memang keperluannya untuk apply di sebuah agensi kreatif gitu ya. Terus habis itu kompetensinya, keywordnya juga ada lah. Dia memang lulusan desain grafis, dia sebutin IPK-nya segini, jadi itu match dengan requirement. Ada juga CV di luar sana di New York, Mr. Robbie Leonardo gitu ya. Dia membuat CV dengan game gitu ya, kayak Mario Bros. Jadi ketika kita buka di webnya dia akan nampilin CV-nya dia seolah-olah kita kayak ngegame gitu. Jadi nggak kerasa. Tapi di situ terakhir dia akan kasih alamat email kita kalau mau meng-hire dia. Nah itu keren banget guys. Jadi CV itu nggak ada pakemnya, teman-teman bisa pakai apapun. Tapi juga hati-hati kalau mau ngelamar ke sebuah perusahaan yang besar gitu ya, BUMN, buka MT gitu-gitu. Nah itu CV-nya harus ATS friendly, terus habis itu dia nggak model yang kreatif. Biasanya teman-teman bisa search CV model Harvard atau banyak lah ya yang dia nggak begitu cantik, nggak apa-apa, tapi padat, pengalaman teman-teman masuk, pendidikan masuk, award teman-teman masuk, terus leadership masuk, kompetensi masuk. Jadi maksimal 2 lembar. Teman-teman kalau ngelamar MT di sebuah perusahaan besar, biasanya CV-nya memang nggak CV-CV yang kreatif kayak gitu ya. Oke, itu sekedar sharing selama 7 menit. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman. Terima kasih. Selalu ikutin channel aku, subscribe. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.